Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaksi Instagram Dayana ya. Gue udah lama banget nggak bikin video reaksi. Bukan karena apa-apa ya, karena memang dari Dayana sendiri nggak ada kabar yang bisa bikin gue bereaksi gitu ya. Rata-rata masih datar-datar aja dan kebanyakan pakai bahasa Rusia. Jadi gue nggak ngerti bro, bagaimana gue bereaksi kalau gue nggak ngerti apa yang dia katakan ya. Baru berapa minggu ini dia mungkin pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Jadi gue agak ngerti apa yang dia katakan ya. Jadi memang belakangan ini Dayana itu sangat jarang ya. Baru kemarin dia live ya, setelah mungkin sebulan lebih dia nggak pernah live. Dan itu pun dia live pakai akunnya Akitunki ya, dan itu juga pakai bahasa Rusia kebanyakan, walaupun ada sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris, dan itu yang bikin bisa gua bereaksi gitu ya. Dan tentu yang dibahas adalah, yang gue pengen reaksi adalah yang dibahas Dayana waktu dia bilang perjalanan dia ke Indonesia, rencana perjalanan dia ke Indonesia ketika itu. Dan dia bilang di live-nya kalau dia tuh masih kesulitan untuk masuk ke Indonesia karena dokumen ya, ada dokumen dan beberapa hal-hal penting yang mengganggu dia di Kazakhstan ya secara pribadi. Langsung aja kita lihat Insta story-nya dia juga membahas masalah itu juga. Nah ini dengan Akitunki. Nah ini a little about trip to Indonesia ya. Jadi sedikit cerita dia tentang perjalanan ke Indonesia gitu ya. Rencana perjalanan ke Indonesia. Nomor satu ya, now I need to finish some work here. Jadi dia pingin menyelesaikan beberapa pekerjaan dia gitu ya di sana. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ada kontrak, jadi dia harus selesaikan dulu, atau yang lain-lain ya yang belum selesai dia kerjakan. Jadi dia sebelum ke Indonesia dia harus menyelesaikan itu gitu ya. Nomor dua, dia bilang I have to lie down for a while in the hospital to feel better. Jadi dia tuh sedang apa ya, rawat inap kalau kita ya bilangnya, lie down di hospital. Jadi mungkin dia sedang ada penyembuhan, sedang merasakan sakitannya. Kita tahu sendiri Dayana memang punya riwayat penyakit ya. Jadi dia mungkin sedang merasakan tidak enak, jadi dia harus di general check up mungkin sebelum ke Indonesia gitu ya. Yang nomor tiga adalah must complete the visa. Jadi dia, kita tahu dia itu lagi sedang kesusahan masalah visa ya. Yang kita tahu dari cerita-cerita dia di Instagram waktu itu, dia bilang dia itu sudah meminta bantuan travel agent untuk mengeluarkan visa berkunjung atau visa wisata ya. Ya tentu itu ditolak ya, karena kita tahu untuk berwisata, visa wisata di Indonesia itu sedang lockdown ya, sedang tidak diperbolehkan. Itu terbukti di Bali pun belum banyak orang bisa masuk ya untuk berwisata. Jadi kemungkinan kemungkinan untuk masuk pakai visa wisata itu agak agak sulit dan nggak bisa ya kayaknya. Dan itu menyalahi peraturan. Dan salah satu visa yang bisa masuk ke Indonesia adalah visa kerja. Itu kita tahu beberapa negara kayak seperti Cina itu banyak memasukkan warga negara ke Indonesia itu pakai visa kerja ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya memang untuk urusan kerja mungkin agak dimudahkan mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas visa kerja itu tidak gampang ya, tidak mudah ya. Saya kasih contoh gini ya. Kalau saya mau kerja di misalnya di Jepang, saya itu nggak bisa ujuk-ujuk mengapply visa kerja gitu ya ke kedutaan besar Jepang. Nggak bisa bro, nggak bisa. Jadi bukan sepihak kalau visa kerja itu, jadi harus ada dua pihak yang ada di negara tujuan. Pihak kedua itu apa? Pihak kedua itu adalah orang yang akan mempekerjakan Dayana, pekerjaan saya misalnya di Indonesia.
misalnya di Jepang kalau saya. Ya kita langsung aja nggak usah ke saya ya, ke Dayana. Jadi harus ada pihak perorangan, organisasi atau perusahaan yang menjamin Dayana akan bekerja di Indonesia gitu. Jadi ini nggak sembarangan visa kerja itu ya, bukan dari satu pihak aja, bukan keinginan Dayananya juga. Jadi harus ada mungkin organisasi atau manajemen atau perusahaan atau perorangan yang eh, apa deh punya punya kontrak dengan Dayana, itu baru eh, bisa dipertimbangkan untuk dikeluarkan visa kerjanya ya. Dan itu juga akan berhubungan dengan kedutaan besar Indonesia di Kazakhstan. Tapi dari beberapa posting-posting kedutaan besar kemungkinan Dayana akan ditolong gitu ya. Tapi tentu itu pun harus melalui prokes atau tentu ke prokes kesehatan ya, dan alur-alur yang agak rumit ya, karena kita tahu sekarang Indonesia masih sangat rawan untuk penularan kasus COVID ya, dan COVID sekarang itu udah ada varian baru, ada varian beta, COVID beta ya, dan itu terasa banget peningkatannya, dan kita udah tahu di berita-berita. Dan saya sendiri, kebetulan istri saya juga bekerja di layanan kesehatan, dan khususnya untuk penanganan COVID ini, dan menurut pengalamannya ya, beberapa hari ini ada peningkatan yang lumayan besar, lumayan banyak orang-orang terdaftar di rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, itu meningkat ya. Dan di berita juga kita tahu sendiri di Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit itu, di Wisma Atlet sendiri udah 80% terisi ya. Jadi ini tentu akan berpengaruh ya. Ini akan berpengaruh juga nanti atas kebijakan penerimaan warga negara asing ke Indonesia. Tentu akan berpengaruh ya dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan hal gampang. Kita nggak bisa, Dayana pun sendiri nggak bisa memastikan dia kapan ke Indonesia seperti sebelum-sebelumnya. Dia bilang bulan Mei, bulan ini, dan dia ketika saya tanya lagi dia tidak menunjukkan tanggal dan bulan gitu ya, dan dia tidak berani dan dia tidak jawab tentang itu. Ini cukup dimaklumi karena memang proses ini nggak gampang bro, nggak bisa diprediksi. Misalnya gue bisa nih masuk ke Indonesia bulan Juli, nggak bisa diprediksi gitu. Ketika dikeluarkan mungkin Indonesia sedang ada larangan yang lebih ketat lagi untuk tidak mendatangkan warga negara asing ke Indonesia, bisa aja kan malah nanti dimolorin lagi, berubah lagi bulannya ya. Mungkin Dayana tidak mau seperti itu ya. Jadi yang penting sebenarnya niat Dayana mau ke Indonesia ini serius. Apalagi dia udah mengutarakan akan pakai visa kerja, berarti kita udah tahu bakal ada orang yang mendatangkan Dayana dan mempekerjakan Dayana. Itu juga itu sangat penting ya. Jadi berita ini tentu kita tahu Dayana ke Indonesia bukan hanya untuk berwisata ya. Mungkin dia bakal ada job-job, ketemu beberapa YouTuber, mungkin bikin iklan atau endorse ataupun mungkin ya. Dan mudah-mudahan juga nanti ada waktu untuk ketemu Vicky ya, walaupun itu mungkin dalam rangka job atau sekedar say hi ya. Dan kita tahu mereka masih berteman, mereka masih berhubungan, dan kita berharap mereka ketemu entah dalam rangka apapun ya, mereka bisa ketemu, karena antara Vicky dan Dayana sebenarnya tidak bisa dipisahkan dalam dunia entertainment ya. Ketika kita bicara Vicky, kita bakal terseret-seret juga akan terseret-seret tentang Dayana juga. Begitu juga sebaliknya, Dayana juga tidak mungkin ada karena Vicky gitu. Jadi kedua orang ini sangat terkait. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya Dayana datang ke Indonesia, dia bisa meluangkan waktunya ketemu sama Vicky dalam rangka apapun ya. Gitu. Oke, gitu aja.
reaksi gue terhadap beberapa berita-berita tentang Dayana. Dan Vicky juga mungkin dia lagi sibuk, dia udah jadi artis gitu ya. Udah jadi artis, banyak kesibukannya, dan kalian bisa lihat sendiri aktivitasnya, dia sangat sibuk ya. Eh, ya itu ya reaksi saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.